7 tips produksi film dengan tantangan keterbatasan budget. Dikasih background api gitu ya, meledakkan jiwa kita. Anda tidak tahu kekuatan dari tekanan kemiskinan. Budgetnya dikit, oke, bisa gitu. Jadi kita bisa maksimal. Jadi tidak ada lagi alasan mau bikin film nggak ada budget, pasti ada cara. Yandi Lawrence yang kini dikenal sebagai salah satu sutradara terbaik di Indonesia dengan film-film garapannya seperti Keluarga Cemara, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, Satu Kakak Tujuh Ponakan, dan yang terbaru Sore, Istri dari Masa Depan. Video ini adalah rekaman tim Gizmologi pada 28 November 2019 silam saat liputan Galaxy Movie Studio direkam memakai Samsung Galaxy Note 9. Siang semuanya. Kenapa penting untuk membagikan ini? Karena seringkali dalam produksi yang dikeluhkan oleh sutradara atau filmmaking adalah produksi kita kayaknya nggak bisa nyaman-nyaman banget karena budgetnya kurang gitu. Jadi waktu selalu terbatas. Percayalah, itu masalah dari bikin film pendek low budget sampai bikin film panjang miliaran rupiah. Jadi ini adalah sebuah persepsi yang kalau kita pegang dari awal, tahap produksi semoga berjalan dengan menyenangkan. Oke? Dan inilah yang akan saya bagikan. Next slide. 7 tips produksi film dengan tantangan keterbatasan budget. Dikasih background api gitu ya, meledakkan jiwa kita. Tips yang pertama adalah pastikan saat menulis skrip kita menulisnya dalam kesadaran budgetnya terbatas. Jadi ini bukan membatasi imajinasi kita, tapi kita sebagai penulis kreator kita tahu pagar-pagar mana kira-kira yang kita bisa lakukan. Jika kita mau buat film pendek, indie gitu ya, janganlah mulai film kita dengan scene 1 terlihat pasar Senen sepi tanpa apapun gitu. Jangan mulai dengan itu. Itulah akhir karya kita. Biasanya saya selalu tanya sama produser, karena sudah ada ancang-ancang budget. Ini kira-kira berapa hari syuting? Kenapa nanya hari syuting? Bikin aja dulu skripnya. Enggak, saya justru mau jaga supaya ideal. Saya selalu percaya, lebih baik kita bikin 3, jadinya 3, daripada bikin merancang 10, tapi jadinya 3. Waktu penonton nonton, mereka akan merasa ada 7 yang hilang di layar. Kayak, ini kayaknya mau dirancang lebih ambisius, tapi nggak sampai. Nah, itu berbahaya sekali dalam produksi film kita. Jadi, director, writer punya kemampuan untuk nggak usah jago-jago banget hitung budget, tapi tahu kira-kira kalau 1 hari syuting, itu biasanya 6 scene siang, 2 scene malam, itu idealnya. Jadi 3 hari syuting, ya berarti tulislah sekitar 18 scene gitu. Saya mau scene malam semua, ya nanti dihitung ulang, tapi terukur produksinya. Ini juga membuat kru-kru tidak harus kerja overtime, lembur dan segala macam. Jadi semua sehat, semua senang. Waktu diajak membuat film pendek dengan teman-teman dari Samsung, kita melihat budget dan waktu praproduksi, terus kita dapat info kemungkinan mempertemukan 2 aktor yang super sibuk ini. Karena hanya punya 1 kali reading, sebelum dapat semua idenya, saya bilang dulu, kita bikin film pakai S10 yuk, tapi cuma 1 scene, percaya nggak? Film pendek cuma 1 scene. Iya, nanti kita maksimalkan. Jadilah cerita seperti yang teman-teman bisa nonton di YouTube. Terus yang kedua tips adalah pastikan lokasi kita bersifat home based location. Jadi pilih dari awal menulis bahwa jangan terlalu banyak mobilitas. Semakin banyak pindah, semakin sedikit akses yang bisa dicapai. Saya pernah bikin musik video mercusuar. Ini beberapa screenshot scene-scene-nya, terlihat nampak banyak bukan? Nah, ini bagaimana kita memilih lokasi dilihat dari Google Map. Kalau melihat openingnya yang di pantai, kita syuting di Pantai Cemara Sewu, itu di Jogja. Nah, dari pantai itu jalan kaki ke Gumuk Pasir cuma 2 menit. Nah, dari Gumuk Pasir jalan ke lokasi rumah itu kurang lebih cuma 5 menit. Gitu. Jadi kita cuma parkir mobil dan syuting seharian di sana. Terus waktu jadi, wah lokasinya banyak dan keren ya. Anda tidak tahu kekuatan dari tekanan kemiskinan. Budgetnya dikit, oke, bisa gitu. Jadi kita bisa maksimal. Jadi tidak ada lagi alasan mau bikin film nggak ada budget, pasti ada cara. Do what you can, sudah. Ya, next. Pemain amatlah penting. Sorry. Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah nggak usah dengerin aku lagi. Sorry.
biar bagaimanapun pemain itu menjadi ujung tombak apa yang ditonton oleh penonton. Setnya bisa sebagus apapun, tapi yang paling pertama dicari penonton saat melihat shot kita pasti di mana pemainnya, mana mata mereka, emosinya apa. Itu yang dikejar. Yandi, saya tidak punya kemampuan untuk meng-hire established actor gitu. Apa yang harus dilakukan? Cari teman yang punya dedikasi yang sangat tinggi, mau belajar acting atau mau berakting. Oke, gue mau deh gitu. Jadi attitude-nya dulu sebagai aktor karena dia sangat penting. Next. Nomor 4, tidak ada alasan untuk production value yang buruk gitu. Jackie Chan tuh pernah bilang kayak penonton nggak pernah mau tahu hujan, pemainnya sakit perut segala macam. Setelah nonton film cuma ada komentar good film atau bad film. Gitu. Jadi attitude yang harus kita bawa adalah menyadari keterbatasan itu dan mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin, semaksimal yang kita bisa. Jadi kita nggak boleh punya mental yang iya sih nggak ada track, Bang Joko bikin Gundala pakai gerobak tracknya, gitu. Kita pasti ketemu jalannya. Yang kelima, oh ya ini ada penjelasannya. Apalagi sekarang di Note 10 dan S10 itu sudah ada kamera yang sangat canggih, progres kamera. Jadi kita bisa bikin pemecahan shotnya langsung dari pemilihan lensa yang kita punya. Seperti tadi ada di behind the scene. Kita bisa bikin close up dengan telelens, kita bisa bikin dengan wide dan ultra wide sekalipun. Jadi sudah bisa bikin film, bisa memecah shot langsung dari kamera HP kita. Oke, dan ini juga pengalaman yang mengajarkan bahwa tidak boleh punya alasan kalau bikin film itu karena budgetnya terbatas. Ya itu saya. Ya. Itu saya 30 kilo yang lalu. Waktu saya bikin badminton, film zaman kuliah, itu budgetnya 90.000, krunya 2 orang, gitu. Tapi hasilnya maksimal, bisa cari di YouTube, badminton Yandi Lawrence. Iya, begitulah filmnya. Dan kita bikin sore web series, krunya cuma 5 orang. Jadi saya kalau syuting sore itu, setiap shot saya nyeker, karena alas kaki saya dipakai buat blocking. Jadi Tika datang, saya di mana ya di sepatu kiri, dia sepatu kanan, action gitu. Wah panas gitu. Buat sebaik mungkin. Dan banyak review yang bilang kalau nonton nggak berasa itu krunya sedikit. Dan bikin Keluarga Cemara juga dibikin dengan budget yang besar, krunya banyak segala macam, tapi tetap tantangannya adalah kesadaran limitasi kita banyak menggabungkan scene, cari cara, karena tekanan itu akan selalu ada kok. Jadi jangan punya excuse dalam berkarya. Next. 5. Pastikan seluruh kru dan cast mengetahui kapasitas produksimu. Produksi biasa berjalan berantakan karena kru tidak punya ekspektasi yang sama atau pemain tidak punya ekspektasi yang sama sebesar apa kapasitas produksi yang mereka terlanjur iyain untuk jalan ini. Contoh simpelnya adalah kalau saya bilang ke teman-teman, teman-teman saya punya teman yang punya bus, mau minjemin, kita akan Bandung rame-rame yuk, kumpul besok ya. Kita jalan, pas ngumpul ternyata busnya Kopaja. Terus di rest area waktu berhenti, saatnya makan. Ayo keluarin duit semua, kita makan. Saya pasti dimusuhin sama banyak teman. Itu. Tapi kalau dari awal saya bilang, saya punya kenalan nih, supir Kopaja. Dia mau minjemin Kopajanya 3 hari buat kita jalan-jalan. Jalan-jalan yuk. Wah aneh juga ya naik Kopaja, tapi ekspektasinya sudah sama dari awal. Jadi keadaan bisa lebih fun. Jadi terbukalah sama kru dan cast, apa yang akan kita lakukan, apa keterbatasan kita. Gitu. Jadi ekspektasinya satu frekuensi. Next. 6. Perlakukan gear Anda seperti kamera profesional. Banyak yang bilang kalau, khususnya wartawan tuh biasanya kalau datang pasti nanya, Yandi, kalau begitu dengan Note 10 kita nggak perlu lagi dong kamera-kamera yang enggak. Kamera ini karena progres kamera dan sudah 10 bit dan dia sangat bagus, dia bisa menjadi alternatif kamera yang sangat dipertimbangkan untuk membuat film. Nah, tapi ketika dipakai, kita perlu memperlakukannya seperti gear kamera profesional yang umumnya, tapi tetap smartphone. Apa yang kami lakukan di pembuatan film pendek dengan S10, kami menggunakan disc grip, kalau ketemu merek lain juga boleh sih. Kita pesan, terus kalau mau suka lensa yang lain boleh pasang adapter, butuh tambahan lensa lagi. Iya, kalau mau lebih banyak pilihan, lebih dari 3 lensa, boleh tambah lensa tambahan. Kita kemarin pakai Samyang lens. Kenapa? Karena dia ringan dan murah. Gitu. Next, kita juga install Filmic Pro berbayar. Ini untuk agar saat kita menggunakan videonya lebih banyak variasi yang bisa diutak-atik secara manual di dalam videonya. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Yang ketujuh, ini menyambung dari Bang Joko tadi yang buka. Praproduksi yang matang adalah kunci produksi yang baik. Itu boleh next.
Oke, ini secara timeline selalu begini. Jadi kalau ketemu teman-teman biasa saya ditanya, Yandi lagi sibuk syuting apa? Kalau lagi syuting saya nggak di sini dong. Kebanyakan filmmaker pekerjaannya adalah meeting. Jadi kalau klien mereka biasanya development tuh di belakang cari ide. Saat mereka mau kerja, praproduksinya yang panjang, terus produksinya sangat pendek, postnya kemudian lebih panjang dari produksi. Begitu. Nah, kalau praproduksinya berjalan dengan matang, garis biru itu, maka garis merah ini akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau praproduksinya berantakan, jarang meeting, jarang koordinasi, nggak bikin shortlist, nggak bikin tadi contoh video menggunakan smartphone, nggak latihan segala macam, maka biasanya garis merahnya akan bertambah panjang dan kadang lebih ekstrim di tengah garis panjang muncul garis biru. Kenapa? Besok mau syuting lokasinya belum nemu, gitu. Jadi terjadilah chaos dan berantakan produksi filmnya. Lalu pasca produksi biasa juga jadi berantakan karena perencanaan tidak matang. Masih ada lagi nggak ya? Next, sudah selesai. Habis. Kurang lebih begitu. Kalau kita punya persepsi yang tepat, apapun kendalanya, kita bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Terima kasih.